Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya John Dilumenta dari kelas 6T2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi topsis. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita akan mulai penjelasan tentang metode topsis, teknik for others, reference by similarity to ideal solution. Pengantar topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. Dengan ide dasarnya adalah bahwa alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Topsis mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif, dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Metode ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan secara praktis. Konsep sederhana dan mudah dipahami, komputasi efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Tahapan dalam metode topsis: membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi berbobot, membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, mencari jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Contohnya, decision matrix D mengacu terhadap M, alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang didefinisikan. Inilah contoh gambar. Dengan XIJ menyatakan performasi dari perhitungan untuk alternatif ke I terhadap atribut ke J. Langkah kerja metode topsis. Langkah pertama, membangun decision matrix D dengan M, alternatif N, kriteria yang dapat dilihat seperti matriks berikut. Persamaan 1. Inilah contoh gambar persamaan 1. Terus langkah kedua, membangun normalize decision matrix R. Setiap elemen dari matriks D dapat dinormalkan dengan persamaan 3. Inilah contoh gambar persamaan 3. Langkah ketiga, membangun weighted normalize matriks V. Pada kasus ini, matriks V diberikan dengan weight W sama dengan W1, W2, W3, sampai Wn. Setiap elemen dari matriks V dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5. Inilah gambar persamaan 5. Langkah keempat, menentukan positif ideal solution PSI A+, dan negatif ideal solution NIS A-. PSI, PIS, dan NIS dikalkulasikan dengan normalis weighted rating menggunakan persamaan 6 dan 7. Inilah gambar persamaan 6 dan 7. Langkah kelima, menghitung separation measures menggunakan Euclidean distance separation dari setiap alternatif dari PIS D+ dapat dihitung dengan persamaan 8. Sedangkan separation untuk setiap alternatif dari NIS D- dapat dihitung dengan persamaan 9. Kedua gambar itu adalah gambar persamaan 8 dan 9. Langkah ke-6, menghitung relatif closeness dari ideal solution. Closeness alternatif AI untuk A+ dapat dikalkulasikan dengan persamaan 10. Itu contohnya persamaan 10. Langkah ke-7, rangkaian urutan alternatif secara descending order berdasarkan nilai RC. Contoh kasus, menyelesaikan 7 dari 10 mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik BPPA membuat keputusan
mengidentifikasi 4 kriteria: indeks prestasi kumulatif atau IPK C1, jumlah SKS C2, jumlah tanggungan orang tua C3, dan pendapatan orang tua C4. Itu adalah data beasiswa dan interval penghasilan orang tua. Penyelesaian langkah pertama membangun decision matrix D dengan M alternatif dengan N kriteria. Itulah gambarnya. Langkah kedua membangun normalized decision matrix R. Penyelesaian langkah ketiga membangun weighted normalized matrix V. Dalam kasus ini matrix V diberikan dengan weight W1, W2, W3 sampai Wn. Inilah gambarnya. Langkah keempat menentukan positif ideal solution PSI A+ dan negatif ideal solution NIS A-. Seperti ini dia. Hasil dari topsis langkah kelima, menghitung separation measure menggunakan Euclidean distance. Separation dari setiap alternatif dari PIS D+, dan alternatif dari NIS D-. Langkah keenam, menghitung relatif closeness dari ideal solution. Closeness alternatif AI untuk A+ dapat dikalkulasikan dengan persamaan 10. Langkah ketujuh, perengkingan. Inilah gambar dari langkah ketujuh. Kita lanjut, dan sekian, terima kasih dari saya.